Jujur saja ini jujur saja posisi saya ini saat ini sedang di Istanbul. Jadi di sini masih dini hari, sudah saya siapkan untuk bangun agak agak apa itu agak dini, ternyata tadi agak terlambat tadi. Jadi ini bangun tidur langsung langsung bertemu dengan Bapak Ibu, dan mohon maaf kalau bentuk mukanya masih seperti ini. Ya. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melihat sejarah para salafun soleh, orang-orang yang soleh, mereka adalah orang-orang yang hampir semuanya tanpa kecuali orang-orang yang selalu memperhatikan waktu mereka. Orang-orang yang memahami betul tentang esensi waktu, bahwa waktu bagi mereka adalah nyawa mereka, kehidupan mereka. Jauh lebih berharga dari apa yang mungkin dikonsepkan oleh para pemikir Barat, orang-orang Eropa. Orang Eropa memandang waktu time is money, waktu adalah uang, sifatnya duniawi. Kalau ulama-ulama kita, salafun soleh, mulai dari para sahabat Nabi, yang tentu belajarnya adalah dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa waktu adalah nyawa, waktu adalah nasib. Nasib di akhirat ditentukan oleh bagaimana kita semuanya menghargai dan menggunakan waktu kita saat di dunia ini. Maka kita bisa menemukan jejak-jejak mereka dalam sejarah, jejak-jejak mereka dalam kitab-kitab mereka. Misalnya Hujjatul Islam, Imam Al-Ghazali rahimahullah, beliau dalam kitabnya Ihya Ulumuddin sedemikian detail menjelaskan tentang bagaimana menggunakan waktu. Bahkan sangat detail sekali Imam Ghazali menjelaskan, misalnya waktu sahur itu yang terbaik untuk apa, setelah itu untuk apa, waktu subuh itu untuk apa, yang terbaik, amalan yang terbaik yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu apa, kemudian waktu duha untuk apa, dan seterusnya, dan seterusnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginda Rasulullah SAW juga tentu yang paling terdepan di dalam hal menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Karena itulah kemudian beliau mendidik para sahabat, sahabat kemudian mendidik para tabi'in dan seterusnya. Dan kita bisa melihat dari baginda Rasulullah SAW, meskipun sedemikian ketat dalam menggunakan waktu, namun baginda Rasulullah SAW juga sangat memahami kadang-kadang satu orang dengan orang yang lain itu punya tingkat tingkat kesulitan dalam memanfaatkan waktu yang mungkin agak berbeda, kesibukannya mungkin berbeda, ada fokus-fokus yang mungkin berbeda. Tapi intinya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan agar umatnya di setiap waktu itu memiliki amal-amal yang bisa diandalkan ketika kelak bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kelak berada di alam barzah, ketika kelak berada di waktu yang sangat genting sekali, yang paling genting, yaitu yaumul qiyamah, ketika kelak dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kelak berada di Shiratal Mustaqim, dan ketika kelak bersama-sama dengan baginda Rasulullah SAW ketika umatnya diajak oleh beliau masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika baginda Rasulullah SAW hendak berangkat untuk ke masjid, ya, di waktu subuh, di waktu pagi. Ya. Kemudian beliau mendapati istri beliau sedang bertasbih, sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian baginda Rasulullah SAW berangkat ke masjid, agak cukup lama di masjid, kemudian pulang kembali dan mendapati istri beliau masih juga berada di tempatnya dalam kondisi berzikir. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, apakah kau mau aku beritahu satu zikir yang kalau itu kau amalkan, maka nilainya itu sama
dengan apa yang telah kamu ucapkan sejak sebelum aku tadi berangkat ke masjid sampai kembali lagi bertemu dengan dirimu. Kemudian tentu istri beliau menjawab, "Na'am, iya." Kemudian Rasulullah menjelaskan satu amalan, satu zikir yang kemudian ditulis oleh itu, Subhanallah wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimati. Tasbih yang seperti ini dengan redaksi yang seperti ini jika diucapkan 3 kali di pagi hari, itu nilainya sama dengan orang bertasbih bahkan ribuan kali. Ini adalah bentuk sayangnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Artinya, mungkin di antara umatnya ada orang-orang yang mungkin sibuk tidak bisa duduk lama di masjid, tetapi umatnya bisa mendapatkan kualitas berzikir dalam waktu yang mungkin tidak seperti orang kalau lama duduk di dalam masjid dari subuh sampai waktu duha misalnya. Nah, dan ini tidak hanya ini saja baginda Rasulullah SAW menyampaikan. Misalnya baginda Rasulullah SAW menyampaikan, kalau siapa yang pagi hari mengucapkan Subhanallah wa bihamdihi 100 kali, kemudian sore hari juga mengucapkan Subhanallah wa bihamdihi 100 kali, beliau mengatakan tidak ada yang berzikir yang lebih baik dari orang ini. Ya, tidak ada orang yang berzikir yang lebih baik daripada orang ini. Yang pagi hari mengatakan Subhanallah wa bihamdihi 100 kali, kemudian sore Subhanallah wa bihamdihi 100 kali. Kecuali orang yang zikirnya dengan lafal yang sama lebih banyak dari dia. Kalau misalnya ada orang yang 200 kali tentu lebih baik. Kalau ada yang 300 kali tentu lebih baik. Tetapi bahwa pagi 100 kali subhanallah bihamdi, sore 100 kali subhanallah bihamdihi, itu sudah termasuk minaz dzakirina wadz dzakirat, termasuk orang-orang yang berzikir kepada Allah katsira dengan baik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian di tempat yang lain misalnya, kita semua memahami bahwa barokah itu Allah turunkan. Kadang-kadang memang barokah itu Allah turunkan, Allah letakkan kepada syahsiyah, kepada bentuk orang misalnya. Dan memang orang ini diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memahami seperti tentu yang diajarkan oleh para ulama kita dari Al-Qur'an, yang paling diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa taala di antara makhluk-makhluknya Allah, orang-orang ya, itu adalah yang paling puncaknya adalah para nabi dan rasul. Di antara para nabi dan rasul itu yang paling barokah adalah ulul azmi. Di antara ulul azmi yang paling barokah, yang paling diberi barokah adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain kepada orang dan rasul, barokah itu juga diberikan oleh Allah ya, kepada kadang diletakkan kepada tempat. Ada tempat-tempat yang memang diberi barokah oleh Allah SWT, dan kita nggak bisa protes itu. Kenapa bukan Rio misalnya yang disebut di dalam hadis atau disebut di dalam Al-Quran misalnya. Kita tahu semuanya, tempat yang paling barokah tentu adalah yang ada di sana, ada rumah Allah ya. Bakkah di Makkah, kemudian di Madinatul Rasul SAW ya. Di mana kalau sholat di Masjidil Haram dengan sholat di Masjid Nabawi itu berbeda nilainya dengan sholat di Masjid An-Nur Riau misalnya. Kemudian yang berikutnya adalah Masjidil Aqsa, yang itu udah ada teksnya, alladzi barakna haulahu ya. Ini ada tempat yang memang sudah diberi barokah karena tempatnya memang diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada tempat yang diberi barokah di waktu tertentu. Di waktu tertentu tempat ini menjadi paling barokah. Tapi kalau nggak pada waktu itu nggak itu kurang nggak barokah, biasa saja. Itu adalah Padang Arafah itu kalau ketika 9 Dzulhijjah itu menjadi tempat yang paling barokah di atas muka bumi ini. Kalau hari biasa ya sama aja dengan tempat-tempat yang lain ya. Itu beda kalau berada di 9 Dzulhijjah ya. Bahkan 9 Dzulhijjah itu dibandingkan dengan
Masjid Nabawi sekalipun masih lebih barokah yang ada di Arafah. Kemudian barokah itu Allah turunkan kadang itu pada waktu. Kita tahu semuanya ya, dalam 1 tahun ada bulan-bulan yang penuh barokah ya. Ada bulan apa itu yang disebut dengan Asyurul Hurum ya. Bulan-bulan haram itu penuh barokah. Ada bulan-bulan yang luar biasa barokahnya, bulan yang paling barokah bulan Ramadan. Di tengah-tengah bulan Ramadan ada waktu yang paling barokah yaitu Lailatul Qadar. Kemudian dalam 1 tahun ini harian begini, hari yang paling barokah adalah Yaumul Jum'ah ya, sekarang ini hari yang paling barokah di antara 7 hari. Kemudian dalam 24 jam ada waktu-waktu yang ya tentu bagi seorang muslim itu bisa menjadi waktu itu bisa menjadi barokah semuanya selama dia bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ya, di antara waktu itu sendiri memang Allah juga meletakkan ada waktu-waktu yang nilai barokahnya itu berbeda, yang para ulama sangat memperhatikan waktu-waktu itu. Misalnya waktu sahur itu waktu yang sangat-sangat barokah. Tentu waktu sahur itu berbeda dengan waktu biasa setelah duhur misalnya. Setelah duhur menjadi barokah kalau untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sama-sama taat kepada Allah Subhanahu wa taala, waktu sahur menjadi lebih barokah dibandingkan waktu setelah duhur misalnya. Di antara waktu yang barokah itu adalah waktu baina al-maghrib wal isya, waktu antara maghrib dan isya. Maka sudah menjadi kebiasaan para ulama bahwa antara maghrib dan isya ini menjadi waktu yang benar-benar digunakan untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemahaman tentang masalah waktu ini sangat penting sekali, karena kemudian kalau kita memahami mana waktu-waktu yang penuh barokah tadi itu, kita tidak akan melepaskan waktu itu, dan kita akan bisa melipat gandakan amal-amal kita dengan luar biasa ketika di waktu-waktu yang tepat. Itu kan sama ketika kita bekerja misalnya, ada waktu saatnya misalnya harus menyiapkan laporan pertanggungjawaban misalnya. Ya tentu sebagai seorang yang bekerja, kita semuanya, kita akan penuh tanggung jawab setiap saat. Tetapi ketika saatnya waktu itu harus memberikan laporan pertanggungjawaban, itulah waktu yang tepat kita menyiapkan laporan pertanggungjawaban kan begitu kan. Ketika saat itu kita tidak menyiapkan laporan pertanggungjawaban, meskipun kita orang yang bertanggung jawab, itu juga nilainya akan berbeda kan begitu. Dan ini juga begitu ketika kita melihat waktu-waktu yang penuh barokah ini, misalnya bahwa dalam sehari semalam ini ya para ulama memahami, dan itu lewat hadis-hadis yang sahih, bahwa waktu subuh itu adalah waktu di mana malaikat yang Allah tugaskan di malam hari, ya, dia naik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala untuk melaporkan kondisi manusia yang dilihatnya, kira begitu. Nah, ketika waktu subuh ini kalau para ulama waktu sahur, waktu subuh, para ulama itu berusaha semaksimal mungkin agar berada di dalam kondisi amal soleh. Yang paling utama tentu saja adalah ketika waktu itu adalah waktu sedang sholat subuh berjamaah. Sehingga ketika malaikat itu bertemu dengan Allah melaporkan, maka dia akan mengatakan, fulan abduka, fulan hambamu ya Allah, ketika aku tinggalkan tadi sedang sholat subuh berjamaah. Begitu pula ketika sore hari, ya, malaikat yang menjaga siang, dia naik ke atas, ada sip pergantian malaikat ya kan? Itu yang disebut dalam hadis itu. Itu juga para ulama sangat memperhatikan masalah ini, maka ketika sore hari digunakan untuk amal soleh, sehingga ketika malaikat naik ke atas juga sedang dilaporkan tadi hambamu ya Allah ketika tinggalkan sedang sholat asar berjamaah atau sedang zikir sore. Demikian pula dalam waktu sepekan, ternyata ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya itu adalah pekanan, ya kan? Ketika pekanan, malaikat itu kapan melaporkan apa yang dilihat dari manusia-manusia ini? Di hari Kamis ternyata. Itu kemudian diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Di hari Kamis maka Rasulullah itu berpuasa. Kenapa? Karena hari Kamis itulah malaikat melaporkan, merekap apa yang menjadi tugasnya, melihat dan memperhatikan umat manusia. Dari Kamis itu merekap dan melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Rasulullah menginginkan agar kondisinya sedang berpuasa, sedang beramal soleh, sehingga ketika dilaporkan ya
satu hari penuh itu memang dalam kondisi ibadah. Nah, inilah apa itu cara-cara yang sangat indah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW agar kita dalam posisi berada dalam waktu-waktu yang penuh barokah dan hidup kita penuh barokah, hidup menjadi sangat indah karena semuanya diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita bisa melihat bahwa sesungguhnya yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW itu tidak berat. Ya, hanya kita perlu tahu, terus kemudian kita membiasakan sehingga kita mengikuti jalannya orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang setiap saat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, jalannya orang-orang yang diberi nikmat tentu yang paling terdepan adalah jalannya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini sedikit yang bisa saya sampaikan. Kita saling doa mendoakan. Saya juga mohon didoakan. Ini kebetulan saya sedang di Istanbul dalam rangka untuk riset dan ternyata di sini sudah mulai musim dingin ya, jadi lumayan dingin juga nih di Istanbul ini. Semoga Bapak Ibu semuanya selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Semoga kita semuanya selalu diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Taala, bisa beramal soleh seperti yang diharapkan, yang diinginkan, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Taala. Hadza wa astaghfirullah li wa lakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa huwal hadi ila sabilir rasyad. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Ustadz yang telah menyampaikan siraman rohani untuk kita semua. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz dapat kita implementasikan dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Mohon izin Pak Ustadz untuk sekaligus dapat memimpin doa pada pagi hari ini Pak Ustadz. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, taqdiruna biha min jami'il hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka bi lakal hamdu la ilaha illa antal hannanul mannan badi'us samawati wal ardul jalal wal ikram anta ighfir lana wa anta arhamana wa anta ij'alna min ibadikas salihin fid dunya wal akhirah. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil 'afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-iffata wal 'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhari wad dughyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi auladina wa fi dhurriyyatina wahfadhhum wa la tadurrahum wa wafiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula acara kita pada pagi hari ini.
Untuk Pak Ustadz sudah dapat meninggalkan room meeting pada pagi hari ini, Pak Ustadz. Oh, iya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, yel-yel yang nantinya akan disampaikan oleh Bang Raja. Sebelum ditutup, beli jam di toko Abbas, sebelahnya toko sepatu. Saya Asri Jako Indra, mewakili rekan-rekan yang bertugas, mengucapkan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arafah.